Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Berkat kasih sayang dan pertolongannya, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Tanpa semua itu, mustahil bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan tenang dan penuh makna. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia yang telah membimbing umat manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya kebenaran. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas adalah salah satu nilai paling penting dalam ajaran Islam. Secara umum, ikhlas sering diartikan sebagai melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Namun, dalam pandangan Islam, makna ikhlas jauh lebih mendalam. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan, baik besar maupun kecil, harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk mengharapkan ridhanya, bukan karena ingin dipuji atau dianggap baik oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 bahwa manusia tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjalankan ibadah seperti sholat dan zakat sebagai wujud ketaatan kepadanya. Dari ayat tersebut, kita belajar bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan harus berlandaskan niat yang murni karena Allah semata. Ikhlas juga membawa keberkahan dalam hidup. Dengan ikhlas, setiap hal yang dilakukan akan terasa lebih ringan, bekerja menjadi ibadah, belajar menjadi amal, bahkan kecil seperti menolong orang lain pun bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, marilah kita jadikan keikhlasan sebagai pondasi dalam setiap langkah kehidupan. Latihlah hati untuk senantiasa tulus dalam berbuat kebaikan, sebab Allah tidak melihat seberapa besar hasil yang kita capai, tetapi seberapa tulus niat kita dalam melakukannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat, menjadi pengingat dan mendorong kita semua untuk terus berusaha menjadi pribadi yang ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhilahu 'alad dini kulli walau khariyal kafirun walau khariyal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita semua atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Salawat bersenandungan salam tidak pernah bosannya dan tidak pernah lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitarkan Habibullah, putra Aminah, intan beliaran di kota Mekah, balik pagar di kota Madinah, yang belayarkan di ujung pedang, ibaratkan kapal di tengah samudra, patah kemudi tangan dikayukan, robek layar baju dibentangkan, demi menegakkan sebuah kalimat La ilaha illallah di atas permukaan bumi yang kita huni ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan membacakan sepotong hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
akbaru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra fi'il Qur'an yadillu khairuhu wa taknuru syahruhu wasiku ahluhu, yang artinya perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya rumah orang-orang yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka sedikit sekali memperoleh kebaikan, bahkan lebih banyak kejahatan, serta kesempitan di dalam keluarganya. Hadis riwayat Tabrani dari Anas. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan juga tidak lupa kita ucapkan salawat beriringan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini. Untuk tidak memperlama-lama kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul pidato saya, yaitu bersyukur. Syukur merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yashkuru, syukron, dan tasyakara, yang berarti bersyukur dan memujinya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, syukur merupakan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga berarti mengingatkan akan segala nikmatnya. Syukur adalah pengakuan spiritual atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan, sehingga orang yang bersyukur akan secara totalitas mengakui segala hal kenikmatan yang dirasakannya adalah semata-mata sebagai bentuk semaha kasih dan semaha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dengan demikian, syukur adalah pengakuan sepenuh bahwa segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepenuhnya merupakan kebaikan untuk kita. Maka segala hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan akan diterima dengan lapang hati tanpa kecuali. Karena semua yang diberikan akan selalu ditemukan hikmahnya. Satu contoh ilustrasi sederhana yaitu seseorang yang ketinggalan pesawat. Nah, orang tersebut pasti akan merasakan sedih dan kecewa. Namun, apabila pesawat tersebut mengalami kecelakaan, maka ia akan merasakan penuh syukur dikarenakan ia tidak menjadi bagian dari korban yang mengalami kecelakaan pesawat tersebut. Syukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ia berfirman, "Bersyukur kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Ayat tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan dan melarang kita untuk mengkufuri nikmatnya. Demikian juga tercantum dalam surat Ibrahim ayat 7. "Jika kamu bersyukur, pasti kamu akan kutambah nikmat untukmu. Dan bila kamu kufur, maka sesungguhnya